Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari anak-anak sekalian? Semoga semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, dan siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama salah satu bab tentang perilaku terpuji yang berada kalau di buku paket kalian, bisa sambil dibuka ya anak-anak sekalian, yaitu tentang perilaku jujur dan menepati janji. Nah, untuk pagi hari ini kita hanya akan membahas satu saja, yaitu tentang perilaku jujur. Dan materi yang akan kita dalami nanti, tujuan dari pembelajaran kita nanti adalah setelah anak-anak mempelajari materi ini, harapannya anak-anak tahu apa itu pengertian jujur dan bagaimana cara kita menerapkan perilaku jujur itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, sekarang bisa sambil dibuka buku paketnya di bab yang kedua, yaitu tentang perilaku jujur. Silahkan langsung dicari tentang makna dari perilaku jujur. Anak-anak sekalian, jujur bisa kita artikan sebagai suatu sikap, ataupun kalau di sini saya tuliskan adalah jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Jadi apa yang diucapkan itu sesuai dengan yang terjadi. Dan sebenarnya secara makna lebih luas lagi, jujur itu juga bisa berwujud dalam suatu tindakan. Jadi tindakan kita yang kita lakukan nanti itu harus sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi saya ulangi lagi, jujur itu adalah berkata benar atau berbuat yang mana apa yang kita katakan dan kita perbuat itu adalah sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, anak-anak sekalian, jujur sendiri itu merupakan lawan dari sifat dusta atau sifat bohong. Dan sifat berbohong ini oleh Rasulullah SAW sudah diwanti-wanti. Rasulullah sudah mewanti-wanti kepada kita agar kita selalu berhati-hati dengan sifat dusta ini. Kita mungkin sudah pernah mendengar salah satu sabda Rasulullah yang di situ menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang munafik. Dan di situ disebutkan ada 3 tandanya, ya. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berbicara ia selalu berdusta. Nah, ini berarti hadis tersebut secara tidak langsung memberikan peringatan kepada kita agar kita tidak menjadi orang yang munafik. Nah, salah satunya bagaimana? Ya, jangan berkata dusta. Kemudian, anak-anak sekalian, karena jujur merupakan perilaku terpuji, dan ini tentunya oleh Rasulullah SAW juga sudah dianjurkan bagi kita semuanya, bahkan menjadi kewajiban untuk kita agar selalu berkata jujur. Ada salah satu sabda dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar. Beliau dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing menuju ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Anak-anak sekalian, coba perhatikan. Pada hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwasanya jujur itu perilaku yang akan membimbing kita kepada kebaikan, dan setiap kebaikan itu akan mengantarkan pelakunya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya mengharapkan bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah kelak. Maka dari itu kita harus membiasakan perilaku jujur ini dalam segala aspek kehidupan kita. Kemudian coba perhatikan pada kalimat yang berikutnya ini. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur, berarti orang ini memang sudah biasa jujur. Sudah menjadi keseharian dia selalu melakukan kejujuran hingga ia dicatat sebagai orang yang jujur. Nah, maka secara hubungan kita dengan manusia pun, ketika kita ingin mendapatkan kepercayaan dari orang lain, tentunya itu tumbuh atau berawal dari sifat jujur. Kalau misalnya kita berjual beli dengan orang lain, kemudian ternyata kok orang yang
bekerja sama dengan kita dalam jual beli tersebut, dia tidak jujur, pasti kita tidak akan mempercayai orang tersebut. Tetapi lain halnya kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan dia, oh dia itu orangnya jujur, dia itu selalu menepati janjinya, akhirnya kita pun akan percaya. Begitu juga kita, ketika kita terbiasa dengan perilaku jujur, pasti orang lain akan menaruh kepercayaan yang lebih kepada kita. Baik anak-anak sekalian, kemudian yang selanjutnya dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala sudah memerintahkan pada kita yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-70, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jujur. Nah, kita tahu bahwasanya ini, ya, ayat ini merupakan sebuah perintah. Ucapkanlah perkataan yang jujur. Dan perintah yang ada dalam Al-Quran itu hukumnya adalah wajib. Benar sekali. Jadi secara tidak langsung Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan bagi orang-orang yang beriman itu untuk mengucapkan atau berkata yang benar, berkata yang jujur. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Jadi yang pertama adalah kita bertakwa. Ya, kalau kita mengartikan takwa itu kan ya kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan ucapkanlah perkataan yang benar. Karena perkataan yang benar ini, sebagaimana sabda Rasulullah, akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik anak-anak sekalian, jadi kita review kembali. Jujur tadi pengertiannya adalah yaitu berkata yang benar atau melakukan suatu perbuatan yang benar, dan perbuatan yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi kalau kita mengatakan si A tidak masuk Pak, maka memang benar-benar anak tersebut tidak ada. Nah itu berarti ucapan dengan kenyataannya benar. Atau misalnya perbuatan dengan kenyataannya benar. Misalnya contohnya misalnya ketika kita sholat, ya kita kerjakan sholat tersebut. Dan kita pun juga mengatakan kita yakin bahwasanya sholat itu merupakan kewajiban dan kita laksanakan. Kemudian yang selanjutnya lawan dari sifat jujur itu adalah dusta. Jadi dan dusta itu merupakan salah satu ciri orang munafik, maka harus kita hindari. Adapun perintah dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah tentang perilaku jujur ini bisa kita temukan dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-70, dan juga hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Baik anak-anak sekalian, coba sekarang kita simak salah satu potongan video sedikit ini, yang ini mengisahkan tentang perilaku jujur. Coba kita lihat sejenak. Silahkan perhatikan pada tanda yang nanti akan muncul. Ya, ada tandanya, perhatikan coba. Nah, di sini. Apa yang dilakukan oleh penjual tersebut? Dia menukar barang yang tadinya sudah dibungkus dengan barang yang sudah disiapkan dari awal. Ya, coba perhatikan tangan kirinya. Ya, ini beberapa perilaku yang sering kita alami mungkin ya. Bahkan mungkin anak-anak juga pernah mengalami ya. Beli buah, kita sudah milih ya, yang mana pilihan tersebut sudah benar-benar bagus, tapi ternyata ketika sampai rumah kok tidak sesuai dengan yang kita beli. Ya, ini contoh lagi. Coba perhatikan. Ini orangnya juga memperlihatkan dari awal, dari depan dia membungkuskan buahnya tersebut di depan pembelinya. Tapi apa yang dilakukan selanjutnya? Nah, dia pura-pura mengambil timbangan sambil menukarkan bungkusan yang sudah disiapkan, yang tentunya itu isinya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Ya, contoh lainnya lagi misalnya, nah ini dalam hal apa ini? Ayamnya disuntik, diisi dengan cairan, tujuannya agar timbangannya menjadi lebih berat. Ini juga merupakan perilaku tidak jujur yang harus kita hindari. Contoh lain lagi, ini dalam hal timbangan. Nah, apa yang dilakukan kira-kira?
ternyata sama ini seperti yang tadi, dia sudah menyiapkan dari awal bungkusan yang itu isinya tentu saja tidak sesuai dengan yang diterima. Ya, jadi anak-anak sekalian, itu adalah beberapa contoh yang tidak pantas untuk kita tiru, harus kita hindari. Maka mari kita belajar bersama-sama agar kita tidak terjerumus ke dalam perilaku-perilaku yang seperti itu. Baik anak-anak sekalian, kemudian yang selanjutnya ternyata jujur itu ada beberapa macam. Jadi di sini saya hanya mengambil 3. Ada juga yang menyebutkan itu ada 5, cuman saya ambil yang 3 ini saja yang lebih mudah dipahami. Jadi jujur yang pertama adalah jujur dalam niat. Apa maksudnya? Jadi setiap melakukan sesuatu hendaklah diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara niat kita dengan apa yang nanti kita lakukan itu selaras, sesuai, dan kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kok dalam hati kita itu tidak sesuai, ya, kita dalam hati kita itu menolak, tapi yang kita lakukan ya, tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan tadi. Dalam hati kita mengatakan misalnya menemukan sesuatu barang, wah ini mending tidak diambil, dikembalikan, tapi ternyata dalam kenyataannya itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita tadi. Kemudian jujur dalam ucapan, kalau ini mudah kita pahami ya, jadi menceritakan atau memberitakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang terjadi tanpa diberi tambahan keterangan sebagai pemanis berita dan juga tanpa mengurangi berita yang sebenarnya. Ya kalau memang kejadiannya si A ini yang mengambil, ya jangan katakan si B yang mengambil, atau misalnya dengan menambah-nambahi kejadian tersebut sehingga seolah-olah kejadian tersebut sudah direkayasa. Kemudian yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Jadi apa yang dimaksud dengan jujur dalam perbuatan? Yaitu antara lahir dan batin seimbang, tidak ada perbedaan, sehingga dalam melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan niat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pahami sebenarnya ini yang jujur dalam perbuatan dan jujur dalam niat ini hampir mirip ya. Cuman kalau di sini diartikan yang kalau jujur dalam niat itu lebih kepada mengikhlaskan niat kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu kan hakikatnya adalah jujur juga. Artinya ketika kita melakukan suatu perbuatan, suatu ibadah, kemudian kok niat kita itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ya kita berarti insya Allah itu sudah jujur. Baik anak-anak sekalian, nah kemudian bagaimana kita bisa menerapkan perilaku jujur tersebut dalam keseharian kita? Ya, bisa kita lihat ini tadi secara ringkas sebenarnya sudah kita lihat dalam video tadi ya. Ini misalnya dalam hal kita misalnya jual beli, ketika menimbang, ya jangan sampai timbangan yang kita berikan itu tidak sesuai, kita ganjel timbangannya atau mungkin sudah direkayasa. Atau misalnya ketika di sekolah, nah ini siapa yang pernah melakukan seperti ini? Semoga tidak ada dari anak-anak sekalian yang melakukan kegiatan seperti ini ketika mengerjakan ujian, karena ini merupakan perilaku tidak jujur. Ya kita ketika mengerjakan ya semampu kita, lebih baik jujur mendapat 100 daripada tidak jujur mendapatkan 60. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini gambar ilustrasi tentang pemberian suap. Ya, jadi jangan sampai hanya karena materi kemudian kita melakukan kebohongan. Dan contoh yang lainnya misalnya di jalan kita menemukan barang, dompet atau apapun, ya kita kembalikan barang tersebut kepada pemiliknya, atau ya minimal kita serahkan, kita umumkan siapa yang merasa memiliki, ya silahkan nanti bisa menghubungi nomor kita. Ya sekarang kita sudah sering mendapati kok di media sosial orang-orang yang sudah menerapkan hal tersebut. Baik anak sekalian, saya kira itu saja untuk materi kita hari ini, dan saya cukupkan sekian. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.